Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tema tentang Islamisasi ilmu sebagai basis dalam pengembangan model pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Bermula sejak program Islamisasi ilmu diwacanakan pada Konferensi Internasional Pendidikan Islam tahun 1977 di Jeddah, muncul banyak konsep dan kajian tentang Islamisasi ilmu yang diterjemahkan menjadi beragam model dalam upaya mengintegrasikan ilmu agama dan sains agar dapat menghasilkan karakter individu muslim yang utuh, holistik, dan beradab. Ada berbagai pandangan mengenai relasi antara agama dengan sains dan bagaimana keterlibatan dan diskusi para cendekiawan muslim dalam program Islamisasi atau integrasi ilmu. Al-Attas yang mengawali wacana Islamisasi ilmu, menurutnya harus dimulai melalui kajian yang mendalam terhadap asas-asas metafisik dan epistemologi Islam yang telah dirumuskan secara canggih dan elegan oleh para pemikir Islam klasik. Al-Faruqi juga mengusulkan 12 langkah proses Islamisasi dan harus dilakukan secara langsung terhadap bidang-bidang ilmu dan secara konkret berupaya memproduksi buku teks untuk perguruan tinggi. Mehdi Golsani pula mengemukakan bahwa sebenarnya tidak perlu membangun sains Islam, tetapi cukup memberikan penafsiran atau sentuhan Islam terhadap sains yang ada saat ini. Sardar pula membahas perlunya membangun paradigma Islam, karena dengan adanya perbedaan karakter antara peradaban Islam dan Barat, inilah pula yang mengakibatkan terjadinya perbedaan di dalam konsepsi ilmu, sehingga saat ini memerlukan Islamisasi ilmu. Nidal Gussam juga mengemukakan bahwa kegagalan ilmu dan peradaban Barat yang telah mengarah pada malapetaka kehidupan sehingga memerlukan usaha serius bagi umat dan peradaban Islam untuk bangkit dengan mengawalinya dari kitab suci Al-Quran. Al-Alwani juga mempertegas tentang pentingnya Islamisasi ilmu sebagai usaha mengenalkan kembali keagungan Al-Quran kepada seluruh dunia sebagai bentuk petunjuk yang memiliki konsepsi alternatif, universal, epistemologis, dan sistematis. Di tanah air kita sendiri, beberapa studi mengangkat mengenai topik Islamisasi dan integrasi ilmu. Andri dan Aziz misalnya dalam kajiannya mengenai revitalisasi pendidikan karakter melalui Islamisasi kampus di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Hasil studinya menunjukkan bahwa dosen-dosen pada umumnya tertarik dan setuju dengan konsep Islamisasi ilmu, dan mereka berupaya untuk menerapkannya di lingkungan masing-masing. Namun, masih terdapat beberapa dosen yang kurang memahami secara mendalam mengenai Islamisasi, terutama dalam menyisipkan nilai-nilai Islami pada materi mata kuliah yang akan diajarkan. Maka dari itu, di dalam rekomendasinya perlu diberikan pembinaan yang lebih banyak kepada dosen-dosen agar memiliki kemampuan yang lebih baik dalam hal mengintegrasikan atau menyisipkan nilai-nilai Islam di dalam pembelajaran yang disampaikan kepada mahasiswa. Zarima juga yang mengkaji keilmuan sains dan Islam dalam proses pembelajaran rumpun ilmu pengetahuan alam, di dalam hasil penelitiannya merekomendasikan berupa rancangan, langkah-langkah, dan implementasi yang perlu dilakukan dalam proses pembelajaran terintegrasi dengan Islam.
Dalam penelitian ini juga dikemukakan bahwa integrasi berarti ilmu agama dan ilmu umum tidak dilihat secara parsial atau terpisah-pisah, namun menjadi satu kesatuan yang utuh. Hanifuddin yang mengkaji mengenai integrasi sains dan Islam dalam pembelajaran juga mendapatkan di dalam kajiannya bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam harus mampu mengubah sesuatu yang masih bersifat kognitif menjadi bermakna dan bernilai, serta harus diinternalisasikan ke dalam diri peserta didik. Sains dan agama dalam perspektif Islam sebenarnya memiliki dasar metafisik yang sama, yakni tujuan untuk mengungkap dan menyingkap ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Dengan integrasi pendidikan agama Islam dengan sains di perguruan tinggi, diharapkan pembelajaran yang dilaksanakan akan bisa menjadi lebih bermakna dan juga mudah dipahami. Arkom Kuswanjono juga mengemukakan bahwa secara epistemologis, hubungan ilmu dan agama bersifat integratif komplementer, yaitu seluruh metode yang diterapkan dalam ilmu dan agama, apakah itu panca indera, rasio, intuisi, dan wahyu, secara sinergis perlu diterapkan di dalam menemukan kebenaran. Secara aksiologis pula bahwa hubungan ilmu dan agama bersifat integratif kualitatif. Artinya, seluruh nilai, apakah itu nilai kebenaran, kebaikan, keindahan, dan keilahian, saling mengkualifikasi satu dengan yang lain. Maka dari itu, ilmu tidak bebas nilai. Ilmu tidak hanya berhubungan dengan nilai kebenaran, tetapi juga berhubungan dengan nilai kebaikan, keindahan, dan juga keilahian. Ainul Yakin mengkaji konsep yang digagas oleh Al-Ghazali mengenai integrasi ilmu pengetahuan. Ia mengungkapkan bahwa integrasi ilmu bukan hanya sebatas konsep, namun mengkristal di dalam diri individu itu sendiri. Mempelajari, membidangi, dan menguasai ilmu sains yang bersifat fardu kifayah sebenarnya sederajat dengan menelaah ilmu usulul fiqh, tafsir, hadis, iqtisad, siasah, dan sebagainya. Maka dari itu, mempelajari ilmu sains seperti ilmu kimia, fisika, matematika, biologi, astronomi, anatomi, geografi, kedokteran, dan sebagainya merupakan anjuran dan perintah yang ada di dalam Al-Quran. Begitu pula Hanifah mengemukakan di dalam kajiannya bahwa sebagai upaya untuk pengembangan karakter, maka perlu dilakukan dengan mengintegrasikan logika sains dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Proses integrasi logika sains di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi dapat dilakukan melalui yang pertama, paradigma pembelajaran. Yang kedua, pendekatan pembelajaran. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Yang keempat, metode pembelajaran. Kelima, materi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Hadirin sekalian, berbagai studi yang telah dipaparkan tersebut, baik terkait hubungan atau relasi antara agama dan sains, juga bagaimana keterlibatan para cendekiawan Muslim dalam program Islamisasi dan integrasi ilmu di dunia Islam, merupakan hal yang perlu diimplementasikan secara lebih konkret. Memang diakui ada berbagai macam bentuk kajian dan penelitian tentang Islamisasi ilmu, namun secara spesifik belum ada satupun yang mengkajinya dari sudut implementasi sebagai ide intelektual dan basis epistemologis dalam pengembangan model pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Olehnya itu, melalui rancangan penelitian ini, diharapkan
bisa menjadi bagian yang dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan integrasi ilmu agama dan sains melalui pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.